yang kamu anggap penting, yang perlu kamu ingat, ya, yang perlu kamu ingat, yang kamu anggap penting dari tayangan video pembelajaran tersebut. Ya, silakan ambil nak alat tulisnya, silakan ambil alat tulisnya. Pelan, jalannya pelan. Sudah bisa dimulai. Duduk ke mejanya masing-masing. Ya, kalau tenang. Nah, jangan dengarkan penjelasan dari Bapak terlebih dahulu. Ya, kamu dipersilakan mengamati video pembelajaran yang Bapak tayangkan. Kamu boleh lihat, Bapak tulis. Ya, nanti kamu silakan mana hal-hal yang bersifat penting yang perlu kamu ingat, kamu catat. Mana tahu nanti pada evaluasi akhir pembelajaran kita, kamu akan menemui soal tersebut. Jadi kamu sudah bisa jawab. Oh, di dalam video pembelajaran tadi sudah dijelaskan bahwa penyerbukan itu ini. Bagian bunga itu ini. Yang dapat menyebabkan terjadinya penyerbukan itu ini. Paham? Paham. Oke, nah. Alat tulisnya siapkan. Silakan kamu lihat video pembelajaran berikut ini. Ya, silakan. Lapisan pelindung kulit tetap terjaga, struktur terasa lebih kencang, tekstur kulit terasa lebih halus. Dengan Vitera dan teknologi Multiform, perawatan kekencangan multidimensi dari sudut manapun. Tolong tenang ya. Saksikan video yang Bapak saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan atau perkawinan. Perhatikan videonya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melibatkan dua sel kelamin dari sel induk jantan dan betina. Sel induk jantan dan betina pada tumbuhan terdapat di dalam bunga, karena di dalamnya terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Proses awal perkembangbiakan generatif adalah penyerbukan atau polinasi. Proses berikutnya adalah pembuahan atau fertilisasi. Sebelumnya kita pelajari dulu mengenai bagian-bagian bunga. Bunga memiliki beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Di dalam dasar putik terdapat bakal biji. Kemudian terdapat benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Berikutnya di dalam bunga terdapat kelopak bunga yang berfungsi sebagai alat pelindung bunga sebelum bunga itu mekar. Terdapat
juga bagian mahkota bunga yang berfungsi sebagai perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga. Kemudian terdapat tangkai bunga yang berfungsi sebagai alat penopang pada bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Serbuk sari dapat jatuh ke kepala putih melalui beberapa perantara seperti hewan, angin, air, maupun dengan bantuan manusia. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan terdiri dari zoidiogami, anemogami, dan hidrogami. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Contoh hewan yang membantu penyerbukan seperti lebah, kumbang, burung, siput, kelelawar, dan lain-lain. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu hewan ada bunga mangga, bunga sepatu, bunga jeruk, dan lain-lain. Perhatikan gambar bunga sepatu di samping. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan adalah memiliki ukuran bunga yang besar, mahkota bunga berwarna mencolok, memiliki serbuk sari yang lengket sehingga mudah menempel di kaki serangga atau hewan-hewan lain, kemudian menghasilkan aroma yang khas dan juga menghasilkan nektar. Yang kedua, anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu angin ada bunga rumput, dandelion, jagung, padi, dan lain-lain. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin: bunga terletak jauh di atas daun, menjulang di atas daun. Memiliki mahkota bunga berukuran kecil atau bahkan tidak memiliki mahkota bunga. Kemudian memiliki serbuk sari yang ringan dan banyak. Yang ketiga adalah hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Contoh bunga yang penyerbukan Yang kamu ketahui tentang penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Ya, peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Apakah hasil diskusi kelompok 1 sudah tepat atau sudah benar? Benar ya? Iya, lanjutkan. Sebutkan dua bagian pada bunga yang berperan sebagai alat kelamin pada bunga. Ya. Putih adalah sel kelamin betina, sedangkan benang sari adalah sel kelamin jantan. Apa kamu setuju dengan hasilnya? Setuju? Setuju. Setuju, lanjut. Sebutkan bagian-bagian dari struktur bunga yang kamu ketahui. Tangkai bunga, kepala putih, kelopak bunga, mahkota bunga. Iya, silakan. Kesimpulannya apa nak? Habis ya? Masih ada? Ya, lanjut. Sebutkan jenis-jenis penyerbukan yang kamu ketahui. Ya. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan basah. Apakah sudah benar nak? Benar. Ya, lanjut. Kesimpulan dari pembelajaran kita tadi nak? Adalah bunga dapat berkembang biak dengan cara penyerbukan. Sebenarnya bukan bunga nak, tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara penyerbukan. Ya, silakan kasih ke temannya kertasnya. Lanjutkan lagi. Ya, bagian bunganya nak, jelaskan. Bunga mempunyai bagian-bagian bunga. Ini adalah putihnya. Dan Perhatikan, ini perhatikan. adalah benang sarinya. Tuh.
mahkota bunga. Dan ini adalah tangkai bunga. Dan ini adalah dasar bunga. Tangkainya? Tangkainya ini. Iya. Apakah sudah benar? Nah, iya. Silakan Bapak, silakan duduk kembali. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, jadi kita harus memberanikan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi baik dan benar. Tenang dulu. Baik dan benarnya itu belakang, tapi kita harus bisa bertanggung jawab dengan hasil kerja kita. Kenapa maknanya? Kelompok berapa lagi yang bersedia maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Ya, kelompok 2 pada Bapak, silakan. Berdiri di depan, tolong dampingi. Ya, pas, iya. Alhamdulillah, itu serius. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membaca hasil diskusi kami. 1. Tuliskan 2 jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Vegetatif tidak kawin, generatif kawin. Iya. Ya, silakan duduk. Info alatnya dulu kan? Info alatnya dulu. LKPD-nya silakan ketua kelompok kumpulkan ke depan. LKPD-nya kumpulkan ke depan. Alat tulisnya disimpulkan. Sudah disimpulkan alat tulisnya. Bukunya disusun ke tengah meja. Silakan bukunya, bacaannya disusun ke tengah meja. Susun yang rapi.